Nah, saya akan menjelaskan salah satu kasus, yaitu penyalahgunaan dana BOS markup pengelolaan laptop di SMP Negeri X. Pada tahun 2023, SMP Negeri X mendapatkan alokasi dana sebesar 30 juta. Nah, salah satu programnya adalah pengadaan 20 unit laptop untuk mendukung pembelajaran digital. Dalam laporan BOS, kepala sekolah menuliskan bahwa harga setiap unit laptop tersebut yaitu 9 juta rupiah, sehingga total biayanya mencapai 180 juta. Namun, setelah ada keluhan dari guru teknologi informatika dan komputer bahwa laptop tersebut sangat lambat, ditemukan bahwa harga asli laptop tersebut hanya sekitar 4,5 juta. Nah, selisih harganya itu mencapai 90 juta rupiah, yang dimana 90 juta rupiah itu dibagi antara kepala sekolah, bendahara, dan rekan toko. Dan guru yang melaporkan tentang keluhan-keluhan mengenai laptop tersebut itu ditekan untuk tidak membuka mulut. Hingga akhirnya kasus tersebut terungkap melalui komite sekolah dan dinas pendidikan. Nah, saya akan meringkas tentang kasus yang pertama. Saya akan menjelaskan secara lebih ringkas. Nah, itu di mana pada tahun 2023 itu SMP Negeri X menerima alokasi dana BOS sebesar 350 juta. Nah, sekolah melaporkan bahwa pembelian 20 unit itu per unit satu laptopnya itu mencapai harga 9 juta rupiah, dan total dari 20 unit tersebut itu 180 juta. Tetapi guru TIK mengeluh kinerja laptop tersebut buruk dan didapati bahwa harga asli laptop tersebut itu hanya sekitar 4,5 juta saja. Nah, selisih harga dari laptop tersebut itu mencapai 90 juta rupiah. Selisih ini diduga dibagi antara kepala sekolah, bendahara, dan pemasok atau rekan. Kasus tersebut itu terungkap setelah guru protes dan akhirnya diselidiki oleh komite sekolah dan dinas pendidikan. Nah, di dalam kasus ini, pelaku atau aktor yang terlibat yang berpotensi melakukan tindakan korupsi itu, yang pertama ada kepala sekolah, di mana itu dia sebagai pengambil keputusan atau penanggung-jawaban laporan anggaran. Yang kedua itu ada bendahara sekolah, itu dia bertugas sebagai pengelolaan uang dana BOS dan administrasi. Yang ketiga ada rekan atau vendor toko. Nah, ini rekan atau vendor toko itu dia bertugas sebagai pemasok barang dan penerima pembayaran. Adapun pegawai lain yang menandatangani dokumen, itu seperti dokumen pengadaan dan kwitansi, serta pihak yang menutup mulut pelapor, itu mereka menekan untuk guru tersebut tidak melaporkan. Nah, modus dari operandi tersebut atau bagaimana bisa terjadi itu, yang pertama ada spesifikasi dan kwitansi fiktif. Nah, ini mengacu pada spesifikasi yang seolah-olah lebih tinggi atau menyebut merek atau model tersebut mahal, lalu melaporkan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, ada faktur kwitansi yang dilebihkan. Nah, vendor tersebut mengeluarkan faktur atau kwitansi sesuai angka markup, sehingga itu lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Nah, yang ketiga itu ada pembayaran melalui rekening sekolah oleh pihak ketiga, di mana dana dicairkan dan sebagiannya dikembalikan ke pelaku. Yang keempat, pembelian barang murah. Barang yang dikirim berkualitas lebih rendah atau harga pasarannya lebih murah. Dan yang kelima ada kompletas dokumen, di mana dokumen pengadaan tampak lengkap, sehingga audit awal sulit menemukan kejanggalan. Nah, dari kasus tersebut ada beberapa oknum-oknum yang mengalami dampaknya. Yang pertama itu ada siswa. Nah, di mana siswa itu mendapatkan fasilitas digital yang tidak memadai dan proses belajar cenderung terlambat, sehingga pengalaman belajarnya menurun. Yang kedua ada sekolah, di mana reputasi sekolah menjadi buruk, kepercayaan masyarakat menurun, dan resiko sanksi administrasi atau pidana. Yang ketiga ada guru dan staf, di mana moral menjadi rendah jika membongkar bisa mendapat tekanan atau retaliasi, di mana guru-guru takut untuk
mengatakan kejujuran karena sudah ditekan dan sudah diancam. Yang berikut itu ada masyarakat atau publik. Nah, dengan adanya kasus tersebut, kepercayaan dari masyarakat terhadap pengelolaan dana publik tersebut menjadi hilang dan menurun. Dan yang berikut itu ada keuangan publik, di mana pemborosan anggaran negara, dana yang seharusnya untuk layanan pendidikan hilang. Nah, dari kasus ini, ada bukti yang umum dicari untuk membuktikan markup. Yang pertama, perbandingan harga pasar untuk merek atau model yang dibeli. Yang kedua, kwitansi, faktur, kontrak pengadaan, berita acara, serat terima barang. Yang ketiga, bukti transfer atau pembayaran. Yang keempat, surat rekomendasi atau penunjukan vendor. Yang kelima, penerimaan fisik barang. Yang keenam, penyataan aksi, itu dari guru TIK dan penerimaan barang serta pengantar barang. Dan yang berikut ada dokumen penganggaran dan laporan BOS yang diajukan. Nah, untuk menangani kasus tersebut, itu yang pertama ada pengamanan bukti, di mana bukti-bukti yang diamankan itu seperti salinan dokumen, capture layar harga pasar, simpanan kwitansi, dan buku transfer. Yang kedua ada laporan resmi. Nah, kita bisa mengajukan laporan tertulis ke komite sekolah dan dinas pendidikan setempat untuk mereka mengecek kembali. Yang kedua ada audit internal atau perpustakaan dokumen, di mana bendahara diminta jelas alur pencairan dan penggunaan. Yang keempat ada audit independen dan inspektorat, itu diminta pemeriksaan dan inspektorat provinsi atau kabupaten. Yang kelima periksa vendor, kita bisa mengecek apakah vendor tersebut terdaftar, reputasinya bagaimana, dan hubungannya apa dengan pihak sekolah. Yang keenam, wawancara saksi seperti guru, staf, dan siapapun yang menerima atau dikirimkan barang. Yang ketujuh, rekomendasi tindakan. Jika terbukti hal itu terjadi, ada pemelihan dana, sanksi administrasi atau pidana, penonaktifan, pelaporan ke aparat penegak hukum. Dan yang kedelapan ada pelaporan ke publik yang cepat. Nah, laporan kepada masyarakat melalui komite dan dinas untuk transparansi. Nah, adapun rekomendasi pencegahan, itu yang lebih praktis dan kuat, itu pengadaan melalui e-katalog, skema tender keterlibatan komite sekolah, pembayaran resmi hanya ke rekening pengurusan resmi, dan pemisahan fungsi, serta ada audit berkala, sistem pelaporan, pendidikan keuangan untuk kepala dan bendahara, serta dokumentasi digital dan foto barang saat diterima. Nah, tindakan pemilihan jika kasus sudah terjadi. Yang pertama ada rekonsiliasi dan tuntutan pengambilan selisih ke vendor atau pihak terkait. Yang kedua ada laporan ke aparat penegak hukum jika ada indikasi korupsi. Yang ketiga ada evaluasi administrasi kepada pelaku internal. Dan yang kelima ada kompensasi atau pengembalian ulang barang yang layak untuk siswa jika dana dikembalikan. Nah, ada kasus yang kedua. Kasus kedua itu di mana pungutan liar, biaya pengambilan jasa ijazah di sekolah Y. Nah, di SMA Y, siswa kelas 12 diwajibkan membayar 250.000 untuk mengambil ijazah tanpa kwitansi resmi. Siswa miskin tidak mampu membayar sehingga ijazah ditahan. Kasus viral setelah seorang dari orang tua murid tersebut mengadu ke media sosial. Dinas Pendidikan menemukan uang pungutan tidak masuk ke kas sekolah dan digunakan oleh oknum staf. Pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut ada oknum staf sekolah yang memungut uang, ada pihak yang menerima dana dan tidak memasukkannya ke kas sekolah, ada pihak yang menyuruh atau menyetujui pungutan, dan pihak yang menahan ijazah. Modus dari kasus tersebut itu pungutan tanpa dasar atau tanpa kwitansi, itu memungut uang siswa atau orang tua tanpa bukti resmi, lalu menahan ijazah agar siswa bayar. Uang tersebut yang sudah diterima tidak dicatat di kas sekolah, tetapi dikantongi oleh oknum tersebut dan mengklaim biaya administrasi atau biaya cetak yang tidak sesuai peraturan. Nah, dampaknya siswa menjadi terhambat untuk melanjutkan studi atau kerja, trauma, kerugian peluang. Nah, orang tua juga merasa terbebani dengan adanya biaya yang tak semestinya. Orang tua menjadi marah dan kehilangan kepercayaan. Nah, dampak lain juga, citra sekolah itu bisa menurun, kemungkinan sanksi administrasi dan keuangan. Nah, masyarakat juga menjadi tidak percaya terhadap layanan pendidikan, serta hal tersebut melanggar hak siswa atas pendidikan. Nah,
Pengelapan dana praktikum Universitas SET. Kasus nyata, mahasiswa teknik kimia Universitas SET diwajibkan membayar dana praktikum tambahan sebesar 150.000 per semester. Namun 2 semester berlalu tanpa peningkatan fasilitas laboratorium. Audit menemukan dana tidak masuk ke rekening fakultas, tapi digunakan secara pribadi oleh bendahara prodi dan seorang dosen senior. Dampaknya itu ada 3. Yang pertama terhadap mahasiswa, kualitas praktikum buruk. Yang kedua, universitas, akreditasi terancam. Yang ketiga, kepada masyarakat, lulusan tidak kompeten. Solusi pencegahannya ada 3. Yang pertama, pembayaran via virtual akun universitas. Yang kedua, laporan dana diumumkan tiap semester. Yang ketiga, audit laboratorium rutin. Yang berikut adalah nepotisme rekrutmen Universitas swasta di Kupang. Kasus nyata, dalam seleksi dosen pendidikan matematika, kandidat terbaik disingkirkan dan digantikan kerabat wakil rektor. Dosen yang diterima tidak kompeten, sering salah mengajar dan membuat mahasiswa kesulitan memahami materi. Dosen lain takut protes karena tekanan struktural. Dampaknya ada 3. Yang pertama kepada mahasiswa, pembelajaran buruk. Yang kedua, institusi, mutu akademik turun. Yang ketiga, terhadap masyarakat, lulusan tidak siap mengajar. Yang berikut adalah solusi pencegahannya. Seleksi berbasis tes dan micro teaching objektif. Yang kedua, hasil seleksi diumumkan terbuka. Yang ketiga, fakta inti nepotisme bagi pejabat. Kasus yang kelima adalah korupsi waktu, yaitu di mana dosen tidak mengajar tetapi mengklaim kehadiran penuh. Kasus korupsi waktu ini terjadi di sebuah universitas negeri pada Fakultas Sains. Seorang dosen senior sudah bertahun-tahun dikenal memiliki disiplin kerja yang sangat buruk. Dalam satu semester ia hanya hadir sekitar 2-3 kali di kelas. Namun laporan absensinya menunjukkan kehadiran penuh. Ia tetap menerima tunjangan kinerja, insentif mengajar, serta semua hak kepegawaiannya seolah-olah menjalankan kewajibannya dengan baik. Mahasiswa yang mengambil mata kuliahnya sering datang dan menunggu selama 1 jam, tetapi dosen tidak muncul tanpa pemberitahuan. Tidak ada pemberian materi daring, tidak ada penugasan terstruktur, bahkan tidak ada komunikasi resmi melalui grup kelas. Ketika mahasiswa mencari dosen tersebut di kantor, ia sering tidak ada di tempat. Yang lebih parahnya lagi, dosen ini meminta beberapa mahasiswa untuk membantu mengerjakan tugas pribadinya, yaitu seperti mengetik laporan penelitian, menginput data, atau membuat presentasi untuk kegiatan seminar yang sebenarnya merupakan tugas profesionalnya. Mahasiswa merasa terpaksa mengikuti permintaan tersebut karena takut nilai mereka dipersulit. Masalah ini akhirnya terungkap ketika beberapa mahasiswa tingkat akhir melapor kepada ketua jurusan karena mereka merasa kemampuan akademik mereka tertinggal jauh dibanding dengan kelas lain. Setelah dilakukan investigasi, ditemukan bahwa dosen tersebut bukan hanya mengabaikan kewajiban mengajar, tetapi juga memalsukan kehadiran dan mengklaim jam mengajar yang tidak pernah dilakukan. Dari seluruh temuan itu, fakultas akhirnya memberikan sanksi berupa penurunan tunjangan dan pembinaan, meskipun kerugian mahasiswa sudah tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Dari kasus ini ada dampaknya terhadap yang pertama itu mahasiswa. Mahasiswa kehilangan kesempatan belajar yang penting, tidak menguasai materi dasar, dan hasil akademiknya menurun. Bahkan merasa takut atau tertekan karena dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dari dosen tersebut. Yang kedua adalah terhadap universitas. Jadi pelanggaran tridharma perguruan tinggi, yaitu juga buruknya budaya kerja dan meningkatnya rasa tidak adil di lapangan
yaitu di kalangan dosen lain yang bekerja dengan disiplin. Dan yang ketiga adalah terhadap masyarakat. Lulusan yang kurang kompeten membuat dunia kerja meragukan kualitas universitas yang pada akhirnya merusak reputasi lembaga pendidikannya secara luas. Nah, dari kasus ini dan ini dampaknya ada juga solusi pencegahannya. Solusinya yang pertama itu absensi biometrik atau digital, yaitu wajib diterapkan untuk semua dosen agar tidak ada manipulasi laporan kehadiran. Yang kedua itu evaluasi mahasiswa setiap semester. Nah, harus dijadikan komponen penilaian kinerja dosen dan berpengaruh terhadap tunjangan serta jabatan akademik. Yang berikut adalah transparansi jadwal mengajar dan publikasi jumlah kehadiran dosen dapat membantu mahasiswa dan pihak kampus memantau pelaksanaan perkuliahan. Solusi yang berikut adalah sanksi tegas dan bertingkat, seperti penurunan tunjangan, pembinaan, pembekuan sementara hak mengajar, hingga pencopotan jabatan jika terjadi pengulangan. Dan ada pun solusi yang terakhir yaitu penguatan budaya integritas akademik, yaitu termasuk kampanye anti wan prestasi, pelatihan etika profesi, dan penegasan kembali bahwa dosen adalah pendidik yang harus menjalankan tridharma secara penuh. Nah, demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.